percaya. Ya kita berdoa, saudara bisa tutupkan kedua matamu, saudara apapun pergumulannya tetap minta Tuhan itu pegang kendali atas hidup saudara sebagai orang percaya. Mari Tuhan, firman-Mu Bapa mengajar bagi hidup kami percaya kuasa-Mu Bapa, kami percaya kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini, kalau pagi hamba juga mengucap syukur, siang Bapa mengucap syukur, dan malam hari ini ya Tuhan, hamba datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih kemurahan-Mu dan tuntunan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa Bapa dalam hidup kami. Saat kami Bapa percaya pada Engkau, Kau menunjukkan segala yang baik bagi hidup kami. Walaupun kadang yang kami alami, kami merasa, kami berpikir bahwa ini tidak baik, tapi ujungnya rencana-Mu itu baik dan damai sejahtera bagi hidup kami. Kadang kamilah yang kurang mengerti atas setiap rencana-Mu ya Tuhan. Namun kami Bapa melihat bahwa segala sesuatu Bapa yang daripada Engkau, ujungnya Bapa kebaikan bagi hidup kami. Terus mari Tuhan, biar Roh Kudus mengajar dalam kehidupan kami, biar sorga intervensi Bapa dalam setiap pelayanan sederhana ini, biar melalui media ini ya Tuhan, jiwa-jiwa boleh mengerti kehendak sorga ya Tuhan, turun atas kami yang berada di muka bumi ini ya Tuhan. Karena kami tahu keterlibatan sorga penting bagi hidup kami, sehingga kami bisa melihat apa yang ajaib, apa yang mustahil ya Bapa, apa yang tidak pernah kami lihat Bapa, muncullah dalam hidup kami dengan kuasa kerajaan sorga-Mu. Mari Roh Kudus ajar kami malam hari ini, biar Roh Kudus mengurapi, menjamah juga Bapa jiwa-jiwa, setiap pergumulan apapun, hutang boleh lunas dengan kuasa-Mu, baik juga Bapa dalam setiap pemulihan keluarga demi keluarga, terjadilah sebab kami percaya dalam kerajaan sorga Bapa tidak ada badai, sebab kerajaan-Mu kekal, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin ya. Sekali lagi shalom semuanya, selamat malam semuanya ya. Saya berdoa saudara bisa nangkap firman malam hari ini. Saya bicara sesuatu yang saudara nggak akan pernah dengar khotbah yang model kayak begini. Apa Pak? Nah dengerin. Kemarin saya udah 2 hari khotbahin ini. Bagi saya di TikTok ini juga perlu saudara dengar firman ini. Kenapa Pak? Karena ada sesuatu yang Tuhan ajarkan. Ya waktu saya mau berangkat ke Surabaya kemarin, sebelum saya berangkat saya berdoa, Tuhan khotbah apa di Surabaya. Dan waktu saya sebelum berangkat, Tuhan kasih saya firman bagus sekali buat saudara dengar. Nah setelah saudara dengar, praktekin di rumah saudara. Karena Tuhan itu bukan butuh yang iman yang besar banget, bukan saudara. Dia cuma butuh sedikit kesetiaan saudara, tidak banyak sebenarnya. Nah kesetiaan saudara itu akan mengubah segala sesuatu di dalam hidup saudara. Kenapa Pak? Karena hanya kerajaan sorga yang bisa mengubah hidup saudara yang berada di bumi. Pak, misalnya Pak saya lagi di bumi dalam keadaan sengsara, susah, butuh ini, butuh itu. Nah saudara butuh Tuhan itu, butuh kerajaan sorga hadir di dalam tengah-tengah kehidupan saudara sebagai orang percaya. Nah di dalam doa Bapa kami, kenapa diperkatakan sorga, biar jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah ini yang membuat saya pada akhirnya saya melihat bahwa firman ini luar biasa, dan ini akan mengubah pandangan saudara sebagai orang Kristen apabila saudara merindukan firman hidup di dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Nah coba lihat di dalam, ya terakhir saya khotbah, saya lupa lah khotbah apa, pokoknya udah hampir seminggu lebih ya saya nggak menyampaikan firman di TikTok ini. Ya saya berdoa saudara tangkap pakai roh saudara, tangkap ya dengan hikmat Tuhan, bukan pakai intelektual saudara, bukan pakai logika segala macam. Sebab apa yang saya mau sampaikan ini sesuatu yang di luar nalar saudara. Dan kalau ini dihidupi di dalam hidup saudara, saya percaya apapun kebutuhan saudara di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam kekristenan kita akan mengubah situasi dan keadaan saudara sebagai orang-orang yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat. Ya ingat, ya saya disclaimer dulu sebelum saya masuk dalam firman-Nya, bahwa saya mau menyampaikan tanpa Yesus saudara tidak akan mungkin bisa nyampai ke sorga. Tidak ada keselamatan di luar ya atau selain daripada nama Yesus. Ya ingat ya, jadi saya sudah disclaimer di awal. Nah saudara lihat di dalam Matius pasal 3 dulu, ayatnya yang ke-16, yang mungkin kemarin juga ada yang sudah dengar. Ya saya rindu juga ini disampaikan, nanti bisa direkam, dimasukkan ke sosial media di YouTube ya. Di YouTube saudara, saya ada, saudara bisa klik nama saya di sini. Di situ ada banyak khotbah yang sudah saya lampirkan. Pak saya kena hutang, ada khotbah tentang hutang. Dan beberapa anak-anak Tuhan yang mengikuti firman yang saya sampaikan dan mereka dengar dan mereka praktekkan. Ya bukan saya doakan loh ya,
Ya, saya nggak mendoakan mereka sama sekali, tapi mereka mengikuti firman, mengikuti apa yang diperintahkan Yesus di dalam Alkitab. Mereka mengalami terobosan satu persatu dengan cara yang ajaib. Kenapa Bapak bisa tahu? Karena mereka bersaksi kepada saya, Pak, puji Tuhan Pak, saya mengalami begini, mengalami ini, hutang saya mengalami terobosan ini, ada yang sakit sembuh dan macam-macam. Ya, tanpa saya berdoa bagi mereka. Kenapa Pak? Karena kalau saudara mengikuti firman lah yang akan menjawab setiap iman saudara yang saudara naikkan di hadapan Yesus Kristus. Nah, lihat bagaimana saudara belajar tentang firman ini di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, ada yang tersembunyi di dalam ayat ini dan saya rindu saudara bisa melihat ayat ini dengan ajaib. Ya, di situ saudara bisa lihat di layar handphone saudara, saya baca di Alkitab ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ya, setelah Yesus dibaptis, ya, langit itu baru terbuka dan ia melihat Roh Allah atau Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita tahu Yesus dari sorga datang ke bumi jadi seorang manusia atau serupa dengan manusia. Ya, amin saudara ya. Nah, saat dia jadi manusia di umur 30 tahun, kita tahu kisah bahwa Yesus melakukan banyak waktu Yesus berada di muka bumi ini berumur dari 1 sampai 30 tahun, kita tahu bahwa tidak ada satupun perbuatan Yesus melakukan mujizat di umur segitu. Nah, apa Pak yang Bapak mau sampaikan? Kalau saudara dalam keadaan tekanan, pergumulan, ya, saya bukan ngomongin firman yang hanya semata Yesus penebus dosa. Wah, itu mah terlalu minim menurut saya. Karena karya Alkitab ini begitu banyak, luar biasa. Kalau saudara hidupi, bukan hanya penebus, saudara, kita akan melihat bagaimana luar biasanya Tuhan bisa memberkati hidup saudara. Dan kita nggak ada yang pengen namanya hidup susah mulu, saudara. Ya, saudara pasti pengen diberkati dengan ajaib. Ya, shalom. Nah, dengar baik saudara. Nah, saat namanya Yesus di umur 1 sampai 30 tahun, Yesus nggak pernah melakukan satu pun perkara mujizat. Apalagi ada suara dari sorga seperti di dalam ayat 16 ini dan 17. Ya, di ayat 16, langit terbuka. Nah, di masa dia umur 1 sampai 30 tidak pernah ada perkataan di dalam Alkitab ini, langit terbuka. Ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tapi sejak dia dibaptis, muncul suara dari sorga yang kita percaya bahwa itu adalah Allah Bapa, ya, yang menyertai Yesus seperjalanan dia di muka bumi ini. Nah, apa Pak yang Bapak mau sampaikan? Ini dengerin saudara. Saya melihat bahwa waktu saya berangkat ke Surabaya, ya, saya bilang, Tuhan, firman-Nya apa? Nah, waktu saya lagi bangun pagi, ya, Tuhan kasih saya firman saudara dalam Matius, nanti saya bukain ayatnya. Dan Tuhan sampaikan begini, sampaikan tentang ini. Apa Pak? Nah, Tuhan sampaikan bahwa kerajaan sorga bisa menyertai saudara yang berada di muka bumi. Kerajaan sorga itu nggak tunggu saudara mati dulu baru ke sorga, saudara. Nah, kita kan berpikir sampai hari ini datang kepada Yesus cuma nyembah, ibadah hari Minggu, ibadah komsel, ibadah begini, pertemuan begitu. Ya, cuma sebatas itu. Nah, ternyata waktu Tuhan sampaikan pengajaran ini dan saya melihat, wah, ini sesuatu yang ajaib, perlu saudara dengar. Bahwa kerajaan sorga itu bukan nunggu saudara mati baru ke sorga, saudara. Kerajaan sorga itu bisa hadir di dalam hidup saudara saat saudara ngerti tentang firman ini. Dan kerajaan sorga bisa menyertai seperti Yesus disertai. Kenapa Yesus bisa melakukan banyak perkara mujizat? Ya, karena saudara lihat bahwa di ayat 17 ini ada sorga yang nyertain Yesus. Ingat ya, Yesus dari Tuhan turun ke bumi itu jadi manusia sama seperti kita yang tanpa kuasa. Makanya dia disalib berdarah. Ya, dia mengalami kelemahan-kelemahan layaknya manusia seperti kita. Artinya dia tidak punya kuasa sama sekali kalau sorga tidak memberikan itu. Nah, bagaimana saudara harus mengerti bahwa sorga itu, kerajaan Tuhan, bisa menyertai hidup saudara. Kalau ini sampai terjadi di dalam hidup saudara, kalau saudara ngerti tentang firman ini,
betapa dahsyatnya hidup saudara sebenarnya. Ada amin saudara. Nah di dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan sampaikan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku kata Yesus ya. Aku menyertai engkau. Di sini ada kata menyertai. Maksudnya apa? Sorga bisa terlibat di dalam hidup saudara sebagai orang atau manusia yang berada di bumi. Kita berpikir bahwa sorga itu tidak bisa dicapai, padahal Tuhan membuka akses. Ya, saya melihat nanti saya bukain ayat-ayatnya biar saudara juga ngerti bahwa Tuhan membuka kunci, membuka akses buat anak-anaknya yang berada di bumi bisa melihat apa namanya kerajaan sorga itu di dalam hidup kita. Suatu hari saya dengar kesaksian seorang ibu hamba Tuhan. Dia disuruh Tuhan ke Taiwan, saudara. Ke Taiwan apa Cina lah, pokoknya dua negara itu saya lupa. Nah waktu dia ke Taiwan atau ke Cina itu, dia disuruh khotbah. Nah di China, saudara nggak bisa saudara pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya mereka taunya bahasa Mandarin. Nah hamba Tuhan ini, dia bilang dia bilang saya disuruh Tuhan ke China. Dan entah sampai bagaimana dia sampai di China atau Taiwan itu lah ya, pokoknya dua negara itu lah ya. Nah sesampai di sana dia kebuka akses, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah ibadah dan dia berkhotbah. Dan dia bertemu dengan orang-orang di sana. Dia disiapkan semua orang-orang, disiapkan satu orang buat translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Ya supaya jemaat yang dari China tersebut bisa mengerti apa yang disampaikan oleh sang pengkhotbah ini. Nah, singkat cerita, waktu dia ambil mic dan dia nyembah Tuhan, herannya dia bilang, kok Tuhan suruh translatornya dia yang transit, yang akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Tuhan bilang kamu turun, jangan di mimbar. Translatornya juga bingung loh, kenapa disuruh turun? Udah berdampingan saudara di mimbar, udah berdampingan di mimbar. Ya translator sama si pengkhotbahnya ini. Nah waktu mau khotbah, menjelang mau khotbah, sebelum dia khotbah dia berdoa dulu. Tuhan bilang kamu turun, jangan di sini katanya. Dan akhirnya translatornya dengan keadaan yang bingung, ya si penerjemah ini akan bingung, turun dia ngikutin semua otoritas si pengkhotbah ini. Waktu dia mau khotbah, saudara ini mau percaya apa nggak percaya, saudara terserah saudara. Dia tiba-tiba berbahasa Mandarin, dia sendiri nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Tiba-tiba dia khotbah dengan bahasa Mandarin yang dia sendiri nggak ngerti bahasa Mandarin itu apa. Saya waktu ini orang Indonesia loh, orang Jawa, dipakai Tuhan ke suatu bangsa yang dia nggak kenal bahasanya. Sampai di sana mulutnya dia diurapi Tuhan dan dia berkhotbah dengan bahasa Mandarin yang dia sendiri juga nggak ngerti artinya apa. Tapi orang-orang di sana ngerti apa yang diomongin si sang pengkhotbah dengan luar biasa. Nah, yang saya mau sampaikan begini saudara, amin saudara. Yang percaya katakan amin dulu, yang nggak percaya nggak usah ngomong saudara. Yang percaya ngomong amin dulu. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan hanya perkara sakit sembuh saudara, tapi perkara-perkara begini pun Tuhan juga nyatakan. Saya dengar kesaksian kayak gitu, gini gila menurut saya, luar biasa. Ya orang sakit sembuh kita udah sering dengar lah. Ya orang mati bangkit udah. Ya orang ngalamin bangkrut dipulihkan Tuhan udah dengar. Tapi saudara pasti nggak pernah dengar kesaksian yang model kayak begini. Dia tiba-tiba berbahasa Mandarin, dia khotbah segala macam ya selama 45 menit atau 1 jam. Selesai amin, dia sendiri nggak tahu khotbahnya itu khotbah apa. Dia cuma disuruh ngomong aja saudara. Dan dia sampaikan semua apa yang. Nah ini yang saya mau sampaikan. Kerajaan sorga ikut nimbrung di dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Artinya kerajaan sorga bisa hidup di dalam hidup kita yang berada di muka bumi ini dengan cara yang luar biasa. Nah ada satu lagi, nah, ini saya sebutlah namanya Weller Kauntu. Ya siapa yang tahu Weller Kauntu? Siapa yang tahu Weller Kauntu? Ya ini seorang worship leader luar biasa dipakai Tuhan. Siapa yang tahu nama hamba Tuhan ini Weller Kauntu ya, WL-nya Paniko? Siapa yang tahu? Nah, saya pernah dengar kesaksian dia 10 tahun yang lalu. Ya, terima kasih. Dengerin saudara. Ya dari Betani, tahu ya. Weller Kauntu pernah kesaksian begini, dia bilang, suatu hari dia KKR di Perancis.
sorry, di Amerika Latin, nggak tahu di Meksiko atau di mana lah, apa di Amerikanya saya lupa. Ini saya dengar kesaksian beliau 10 tahun yang lalu. Beliau bilang waktu dia nyembah mimpin KKR, tiba-tiba dia berbahasa roh, Shekara takara nama Shekara patakan. Wah, dilawat Tuhan dengan luar biasa, saudara. Orang-orang yang sakit itu ngalamin kesembuhan dengan cara yang luar biasa, tidak ditumpang tangan, saudara, cuman berbahasa roh. Makanya bahasa roh itu bukan suatu hal yang saudara harus, saya mesti mengerti. Ya nggak perlu mengerti lah. Ya pekerjaan Tuhan nggak ada yang mungkin bisa mengerti. Dia berbahasa roh, nama Shekara, dia nyembah ya, karena beliau juga orang-orang yang karismatik dan beliau juga berbahasa roh kalau saudara ngikutin penyembahan beliau. Dan sampai dia ibadah KKR itu selesai, turun saudara, dia disamperin sama orang Perancis yang notabene orang yang intelektualnya tinggi, tanda kutip kayak orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Dia didatengin orang Prancis, seorang laki-laki apa perempuan saya lupa, dan beliau bilang begini, terima kasih pastor, dalam bahasa Inggris. Pastor bisa bahasa Prancis ya, dia bilang begitu saudara. Terus Weller Conti ngomong begini, saya nggak bisa bahasa Prancis. Loh, tadi bapak di mimbar, dia bilang pakai bahasa Prancis. Beliau ngomong, loh saya berbahasa roh, saya nggak ngomong bahasa Perancis. Enggak, bapak ngomong pakai bahasa Perancis itu di atas mimbar. Dan beliau ngomong begini, memang apa yang saya ngomongin? Bapak ngomongin tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, dialah Allah yang menebus umat manusia, bla 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 bla. Dia waktu dengar itu dia nangis saudara, orang Perancis ini yang notabene tidak percaya Tuhan, hari itu terima Yesus. Ada amin saudara. Saya mau sampaikan gini saudara, kerajaan sorga itu bisa turun dalam hidup kita loh, dan menyertai hidup kita. Nah bagaimana Pak kerajaan sorga itu bisa kita terima Pak? Nah nanti saudara pelajari firman ini. Saya berdoa saudara tangkap, walaupun saudara, Pak keadaan saya susah, kamu butuh kerajaan sorga sebenarnya. Ingat, Yesus nggak ada di bumi, Yesus adanya di sorga. Waktu Yesus di bumi, ada ayat mengatakan tadi ya, di ayat 17, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara siapa? Allah Bapa yang berada di sorga. Kalau Yesus tidak disertai oleh kerajaan sorga, dia juga nggak akan melakukan apa-apa saudara. Mujizat demi mujizatnya tidak bisa terjadi. Loh kenapa? Kan dia Tuhan Pak. Ingat, dia Tuhan jadi manusia sama seperti kita, tanpa kuasa. Nah kalau saudara lihat hamba Tuhan, doakan terjadi mujizat, terjadi ini, terjadi itu. Loh kenapa Pak? Karena sorga itu perbuatan sorga, bukan perbuatan manusianya. Ada amin saudara. Amin saudara. Nah lihat ayat yang ke-17. Sebagai apa Pak terima Yesus juru selamat lah saudara. Dan akhirnya orangnya ya jadi Kristen. Lihat, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, dengar baik saudara, waktu Yesus pengen melakukan pekerjaan sorga, sorga ikut campur. Dan ini yang saya mau sampaikan, ada banyak orang Kristen ikut Tuhan hanya sebatas nyanyi, wah urapannya luar biasa, bergereja, oh tiap hari Minggu saya gereja. Seandainya saudara ngerti tentang firman ini akan membukakan banyak hal di dalam hidup kita. Dan saya baru juga menyadari saudara, bahwa kerajaan sorga itu nggak nunggu kita mati sebenarnya. Sepanjang kamu hidup di muka bumi ini, kerajaan sorga itu bisa hadir, bisa menyertai. Dan sesuatu yang mustahil bisa saudara lihat dalam hidup kita sebagai manusia yang berada di bumi. Saya waktu dikasih firman seperti ini, saya bilang betapa luar biasanya firman ini. Kalau seandainya saudara ngerti apa yang saya mau sampaikan malam hari ini. Pak saya menderita Pak, berarti hidupmu di bumi seperti di neraka, bukan seperti di sorga. Kenapa Tuhan sampaikan bahwa di dalam Matius 6 ayat 10 saudara lihat, datanglah kerajaanmu. Yesus ngajarin kita doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saya baru ngerti saudara,
Kenapa Yesus suruh kita berdoa kayak begini? Mungkin dari banyaknya kita sebagai orang percaya, tiap hari kita berdoa doa Bapa kami. Siapa yang mungkin hari-harinya diisi dengan doa Bapa kami? Ini bukan oh saya tiap hari 70 kali Pak saya doa begini. Ini bukan soal masalah berapa kalinya kamu berdoa seperti itu saudara. Tapi makna pengertiannya kita ngerti apa enggak? Nah waktu saya sampein ayat khotbah kayak begini, ada orang datang kepada saya, Pak, waktu Bapak khotbahin tentang datanglah kerajaan sorga, saya ini lagi bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus suruh kita doa kayak begini? Oh saya juga kaget saudara. Ya kemarin malam ada jemaat saya datang, Pak yang Bapak khotbahin tuh luar biasa. Kenapa? Saya bilang, karena ini ya terima kasih. Karena waktu Bapak ngomong begitu, itu saya lagi bertanya. 3 hari yang lalu saya baru tanya. Lagi ngobrol dengan seseorang, kenapa ya Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu di muka bumi, ibaratnya gitu. Nah saya mau sampaikan ya, kerajaan sorga itu nggak akan namanya secara jasmani turun timpa bumi, nggak mungkin saudara. Tapi saudara perlu tahu, kenapa Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya hidup kita bisa disertai oleh kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Satu lagi saya buka, saya nggak khotbah ini nggak akan lama-lama. Lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa kebenarannya. Kenapa Yesus suruh kita cari kebenarannya, cari kerajaanku, supaya apa? Nyertai kita. Kenapa? Kalau kamu hidup secara dunia, kamu akan sengsara. Nah beberapa kita sebagai manusia berpikir dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, ujungnya kita hidup dengan segala banyak penderitaan. Kenapa? Hidup di bumi itu penuh dengan dosa, penuh dengan liku-liku kejahatan, kegelapan, ada iblis, ada dosa, ada banyak hal-hal yang saudara tahu, itu akan menyengsarakan kita. Nah, Yesus mati di kayu salib bukan hanya tebus dosa saudara. Terus ngapain Pak? Sebegitu baiknya Yesus, bahwa apa yang di sorga bisa kita nikmati sepanjang kita di bumi juga. Ngerti saudara di sini? Ada amin saudara. Bagaimana Pak supaya saudara bisa melihat itu kerajaan sorga? Ayat begini sering loh orang tahu, hafal. Cari Tuhan maka berkatnya ditambah-tambahkan. Betul saudara. Tapi pengertian lainnya bahwa kerajaan ini bisa menyertai kita. Itu sebabnya kerajaan sorga kamu cari, hidup kita diberkati. Pak kok saya nggak diberkati? Malah hidup saya di bumi seperti di neraka. Ya karena kamu nggak serius dengan Tuhannya. Dan ujungnya banyak orang Kristen, walaupun gereja, nggak ngerti tentang ini. Kalau ditanya, kapan saya ngerti ini? Ya seminggu yang lalu saya baru ngerti juga. Waktu Tuhan ajari saya begini, kamu tahu, aku sering berkata, aku menyertai, aku menyertai. Bukan hanya Yesusnya yang menyertai saudara, kerajaannya bisa menyertai. Nah kalau di sorga, saudara tahu ada damai sejahtera, ya, ada kekudusan, ada kelimpahan, ada pemulihan, ada pertobatan, ada malaikat Tuhan, dan masih banyak lagi yang saya nggak bisa sebutkan one by one bagi ya saudara. Oh di sorga ini Pak, ya terserah saudara mau sebutnya apa. Ada amin saudara. Terima kasih buat KL99, terima kasih C Santi, terima kasih Kak Ozora, thank you. Amin saudara. Nah masalahnya banyak orang, Pak kok di bumi saya kayak di neraka Pak, hutang kagak lunas, penyakit kagak sembuh Pak. Pak hidup saya kok ditinggal sendirian Pak, istri kabur, anak-anak gak ada yang mau deket Pak. Ini kayak pelataran neraka Pak. Nah itu saudara perlu cari kerajaan sorga. Waktu saudara cari Yesus, bukan hanya menyenangkan Yesus saudara, tapi Yesus juga akan menyenangkan hati saudara. Lewat apa Pak? Waktu saudara melihat kerajaan sorga, thank you Lord, nggak mungkin saudara nggak lihat apa-apa. Nah nih, thank you Tuhan ya. Tuhan suruh saya buka ayat. Sebentar saudara, saya lupa ayatnya di mana, di Yesaya berapa ya?
Kalau nggak salah Yesaya 35. Ini yang saya khotbahin begini tidaklah sama dengan apa yang saya sampaikan kemarin, ya. Yang kemarin punya versinya sendiri, yang ini juga punya versinya sendiri. Yesaya 35, ya di sini aja deh, saya bukanya deh, biar teman-teman bisa baca. Wah, ini kalau tahu ayat begini, saudara, ya, hidup saudara itu pasti diberkati Tuhan dan hidup dalam kemudahan. Sebab kalau kerajaan sorga memimpin hidup kita, wah, ya, seperti yang saudara lihat bagaimana Yesus juga melakukan perkara-perkara yang ajaib, ya. Lihat, ya, di padang gurun dan padang kering akan bergirang, pada belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Maksudnya di mana, Pak? Ini di bumi. Ya, seperti burung mawar, ia akan berbunga lebat. Sebentar, ini bener ya? Oh ya, betul. Ya, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Lihat ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai benang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah yang gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Baca lagi semua ayat ini di rumah, saudara, ya. Saya nggak akan, ini panjang soalnya. Ya, satu ayat terakhir, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandil tidak akan mengembara di atasnya. Apa hubungannya, Pak, dengan ayat ini? Saya mau sampaikan. Ayat ini tentang nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus datang tadi di ayat yang kelima, ya, orang sakit, ya, orang lumpuh akan apa? Melompat. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun. Ingat ya, di padang gurun nggak mungkin keluar air, kecuali kerajaan sorga turun di muka bumi. Siapa yang turun, Pak? Yesus. Kalau kerajaan sorga hadir dalam rumah tanggamu, orang yang sakit sembuh, lumpuh berjalan. Firman bilang begitu. Kalau Yesus atau kerajaan Yesus hadir di dalam hidup saudara, orang pala batu bertobat, terima Yesus. Sebab firmannya bilang apa? Padang gurun akan keluar mata air. Mana mungkin itu sebenarnya? Nah, kerajaan sorga lah yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana, Pak, dengan orang-orang yang kadang-kadang hidupnya susah, Pak? Nah, kalau kerajaan sorga hadir dalam hidup saudara, terjadi segala yang ajaib. Dan inilah yang harus menyertai anak-anak Tuhan, menyertai saudara. Ini yang penting sebenarnya. Waktu saudara cari Yesus, bukan hanya ngomongin penebusan dosa semata, kasih Tuhan. Kita kadang-kadang, mohon maaf ya, kita di bumi butuh yang lebih daripada itu. Apa, Pak? Sumber berkat. Ya, saya nggak ngomongin semua, ngomongin duit, bukan semata itu. Berkat nggak harus ngomongin uang kok. Saudara punya anak yang terlibat dengan narkoba, tiba-tiba disadarkan Tuhan, kembali dalam pelukanmu sebagai orang tua. Itu juga berkat. Kamu lihat papamu yang main judi, ya, yang kalau udah main judi online, ya saudara, main apa namanya, judol ya, diomongin setengah mati waktu saudara, Tuhan kerajaanmu datanglah. Saya percaya tuh berhenti, saudara, dikeplak sama Tuhan, tobat. Amin, saudara. Nah, ini ternyata, saudara, kenapa Tuhan suruh bilang doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa Tuhan nggak bilang jadilah kehendakmu di sorga seperti di sorga, saudara, tapi di bumi seperti di sorga? Artinya kerajaan Tuhan hadir dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, kalau saudara berdoa, minta itu.
Halo berdoa. Pak, saya jarang berdoa. Nah itu, ya kerajaanmu kayak kerajaan neraka, bukan kerajaan sorga. Ini yang menyebabkan banyak anak-anak Tuhan jadi susah, saudara. Ya, ada amin, saudara. Belajar, saudara, untuk namanya bisa hidup dalam hidup orang percaya. Nah, lihat dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Nah, ini poin ayat yang saya mau sampaikan. Itu tadi apa Pak? Cuma ilustrasi aja. Itu cuma intermezzonya yang saya mau sampaikan. Poin khotbahnya ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, lihat. Yesus berkata apa? Ini ngomong dia kepada Petrus dia. Petrus, kamu akan pegang kerajaan sorga. Kunci. Ya, thank you Lord. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Dan apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengerin, saudara. Sorga itu bukan pasif ternyata. Sorga itu memperhatikan hidup kita. Ada yang disertai, ada yang enggak. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, ini mau saya sampaikan. Kunci itu pernah dipegang oleh Petrus. Apa hasilnya? Saudara tahu, gereja di Roma itu pendirinya siapa? Petrus. Waktu dia megang kunci Tuhan, ya ini sifatnya alam roh ya, bukan ngomongin mana Pak kunci fisiknya, nggak ada, saudara. Siapa yang bisa tutup itu tempat ibadah, saudara? Nggak ada. Sampai hari ini ibadah itu masih ada sampai. Itu ribuan tahun yang lalu. Kalau sorga menyertai seorang Petrus, nggak ada satupun manusia bisa tutup. Petrusnya boleh mati, tapi kerajaan sorga nggak pernah mati, saudara. Apalagi bangkrut, runtuh kerajaan sorga, enggak. Sampai hari ini itu tetap jadi gereja. Ada amin, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Serius. Saya mau sampaikan gini, saudara. Kalau kamu ngerti tentang Tuhan dan kerajaan sorga hadir di dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen, betapa bayangkan anak cucumu beneran kata firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 25, nggak akan minta-minta. Kamu boleh mati, kerajaannya nggak pernah mati, saudara, dan memberkati anak cucu kita. Saya waktu baca kayak begini, ini gila menurut saya. Ini firmannya gila, bukan gila tuh dalam arti saya menghina, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ini nggak kepikiran oleh seorang manusia manapun. Kamu boleh punya gelar dalam ibadah, saudara. Ya, kamu boleh punya gelar akademik begitu hebat. Ngerti tentang firman nggak semudah yang kita ngerti, saudara. Saya nggak punya gelar apapun, tapi bisa namanya melihat bagaimana Tuhan punya karya dalam sebuah Alkitab ini dengan kedahsyatannya. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Bayangkan, saudara. Nah, ini kenapa saudara harus baca firman. Makanya orang-orang yang malas firman tuh sayang sekali hidupmu itu terbuang sia-sia. Kenapa Pak? Nggak ada, kerajaan sorga nggak bisa mengikat dalam hidup saudara. Waktu saudara baca firman, ya Roh Kudus menyampaikan waktu kamu baca firman, namamu tertulis di sana dan akan dilihat perbuatan hidupmu. Dan sorga akan mengikat dalam hidup kita. Ayat gini nggak semua orang bisa ngertiin loh. Ayat begini saya ini udah ketemu banyak pendeta, saudara. Mau gelarnya apapun, suruh terjemahin ayat begini, ngomongnya ngarang ngidul semua. Nggak ada satupun yang memuaskan hati saya untuk menerjemahkan ayat ini. Sampai saya bertanya sama Tuhan, ayat ini tuh apa? 10 tahun saya baru ngerti, saudara. 10 tahun saya baru ngerti ayat begini. Waktu saudara nyembah Tuhan dengan kesetiaan, namamu akan terikat di sorga. Waktu kamu dibaptis, namamu akan terikat di sorga, tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi seiring hidup kita nggak baca firman, luntur, namamu hilang, tidak terikat lagi di sorga. Hati-hati, saudara. Saya pernah dengar satu pendeta ngomong, berarti bumi lebih hebat dari sorga. Ini ngomong pendeta, ngomongnya begitu, saya bilang. Saya sambil dengar begitu.
Saya waktu itu masih bodoh saudara, nggak ngerti tentang firman saya. Tapi segoblok-gobloknya saya dengerin pendeta ngomong kayak begitu, mana mungkin sorga lebih besar daripada bumi, kan aneh gitu. Kedengarannya aneh. Saya nggak ngerti firman hari itu, belum pengkhotbah, belum jadi penginjil, belum ngerti lah tentang Tuhan sama sekali. Tapi juga saya nggak goblok-goblok amat saudara. Mana mungkin bumi lebih besar dari sorga? Orang kita pengen mati aja ke sorga. Kalau bumi lebih besar dari sorga, ya udah kita di sini aja saudara. Ngapain mati kan gitu. Ada satu pendeta ya dari gereja tertentu lah, saya nggak bisa sebut, ngomong kayak gitu. Dia bilang ini pendeta ngawur ya. Kalau nggak ngerti mending nggak usah diomongin lah. Firman tuh memang nggak semuanya bisa ngerti kok, nggak segampang. Walaupun saya banyak pewahyuan yang saya terima, ada juga ayat-ayat yang saya nggak ngerti sampai hari ini. Tapi saya nggak akan bawain itu kalau saya nggak ngerti. Dan saya melihat waktu kamu mengikat kegiatan rohani saudara, Pak saya komsel Pak, ya susah Pak ngurusin anak-anak orang Kristen, ya misalnya begitu saudara. Ingat, kesusahanmu itu akan terbayar dengan namamu di sorga. Tuhan tidak lupakan itu semua. Capek Pak penginjilan dari desa ke desa Pak, kelaparan Pak, kehausan Pak, ingat semua yang kamu bayar di muka bumi ini, namamu terikat di sana. Ada amin saudara. Nah ini teman-teman yang buat yang teman-teman yang sedang melayani Tuhan, siapa yang di sini lagi yang hidupnya melayani Tuhan? Ya nggak tahu, terserah mau melayani ya cuma tukang parkir di gereja, itu juga melayani Tuhan kok. Pak saya bersihin WC gereja Pak, ya, itu juga melayani Tuhan kok. Siapa yang di sini yang melayani Tuhan? Dengerin baik saya. Ya saya Pak Nah Gabriel Susan Moiju ya. Ada lagi? Ya dengerin ya. Saya mau sampaikan buat teman-teman yang melayani, namamu terikat di sorga. Ya saya jadi singer, wah suaranya ada amin saudara. Serius saya nggak bercanda, saya nggak ngiming-ngimingin. Bapak yang punya kunci kerajaan sorga Pak? Bukan saudara, saya nggak punya kunci apa-apa. Waktu saya dikasih tahu seperti itu, wah, ya, kadang-kadang melayani kita kan ada jenuhnya, capeknya, bangun pagi, doa, layanin orang begini begono, kadang-kadang capek. Tapi betul saudara, apa yang sorga bicarakan bahwa semua upahmu itu ada. Itu bisa hilang nggak Pak? Bisa kalau kamu mundur. Ya, itu satu yang saya mau sampaikan. Apa yang kamu ikat dengan Tuhan, Pak saya suka menabur Pak, itu juga kamu melayani. Pak saya mendoakan orang Pak, itu juga kamu melayani. Pak saya cuma beresin bangku gereja, itu juga kamu melayani. Pak saya ngomel-ngomelin jemaat Pak, yang nggak bener Pak, itu juga melayani. Ya bukan ngomel-ngomel yang nggak bener ya, tapi supaya kamu jangan buang sampah sembarangan, misalnya begitu saudara. Jangan terlambat dong kalau ibadah, itu juga kamu termasuk terbilang namanya melayani Tuhan, dan namamu tercantum di sana. Nah dengar baik saudara, kehidupan rohani saudara bisa mencapai sebuah anugerah yang saudara itu nggak bisa bayangkan. Ada sebuah kunci yang diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk menghadirkan sorga di muka bumi ini. Nah kalau saudara dalam keadaan bergumul, ya hidup dalam keadaan yang lagi sulit, ya kenapa ada orang-orang yang lagi berdoa dengan serius dengan Tuhan, terus tiba-tiba ditolong Tuhan? Saudara ngerti nggak sekarang bahwa kerajaan sorga lah yang membukakan itu semua buat kita. Nah kalau saudara nggak mau cari yang punya kerajaan sorga, sayang hidupmu, kekristenanmu sayang. Sebab kita nggak mungkin bisa namanya berdiri sendiri. Kamu boleh hebat, boleh pintar, boleh kaya, boleh punya koneksi, tapi ingat manusia itu lemah di mata Tuhan. Ada satu titik di mana kamu akan stuck dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini akan tua, sakit. Kita ini akan tua dan tidak berdaya. Mau sehebat sekuat apapun saudara, ada waktu di mana kita ini nggak berdaya. Waktu saudara kena hutang, apa yang kamu bisa buat? Waktu kamu sakit, apa yang bisa kamu lakukan? Duit saya miliar Pak, masuk rumah sakit aja coba.
Kalau kamu kena leukemia, kena kanker darah, kena jantung, kena ginjal rusak, uangmu bisa apa? Waktu kamu lihat keluargamu tidak punya kasih, tidak mengenal Tuhan, tidak memperhatikan istri, anak, suami, dan lain sebagainya, kamu bisa apa? Kepintaranmu nggak bisa ngerubah manusia kok. Kepintaranmu nggak bisa merubah semua keadaan rumah tanggamu, nggak bisa. Tapi kerajaan sorga bisa melakukan itu semua, apapun yang saya sebutkan tadi barusan. Amin, saudara. Kamu mau kendalin anakmu yang udah kena, ibaratnya udah tantrum dengan gadget, main game ya, terus jangan main game, ngomongnya sampai busa-busa juga tetap aja dia main game. Kamu ngomongin keluargamu yang terlibat dengan namanya rokok, judi online, ngomongnya sampai tenggorokan mau kering, sampai putus juga nggak akan berubah, saudara. Ayo, betul apa betul? Waktu saudara lihat mungkin teman kerabat saudara di rumah sakit dalam keadaan koma, dokter semua yang terhebat udah turun tangan pakai mesin ini mesin itu, bisa apa kalau dia udah koma? Tapi kerajaan sorga bisa menyadarkan orang koma. Ada amin, saudara. Kerajaan sorga bisa memulihkan keadaan ekonomimu. Kerajaan sorga ya bisa menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh tadi dikatakan dalam Yesaya 35 bisa berjalan. Kemarin saya dengar kesaksian dari pendeta hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan ini bertemu dengan seorang dokter. Dokter ini dokter senior, saudara. Karena sudah tua. Dokter ini masa tuanya lumpuh. Entah stroke apa lumpuh, saya nggak tahu lah. Pokoknya dia nggak bisa berjalan. Ya nggak tahu dikategorikannya lumpuh atau stroke, ya nggak tahu lah itu penyakitnya apa. Hamba Tuhan ini, Bapak dokter? Iya, saya dokter. Percaya didoakan bisa berjalan? Oh, mana mungkin, saya ini dokter, katanya. Dokternya ngomong gitu, saudara. Saya ini dokter, bukan orang nggak terpelajar gitu ibaratnya. Mana mungkin didoain bisa jalan. Ya artinya dunia itu terbatas. Dokter loh ini ya, bukan tukang batagor, saudara, dokter. Kalau tukang batagor saudara nggak usah percaya, saudara. Ya kenapa? Ya tentang medis soalnya. Kalau tentang gorengan dia lebih hafal, lebih tahu campurannya bagaimana. Ini tentang medis ya, orang batagor pasti nggak ngerti. Kita yang tentang rohani aja nggak ngerti juga tentang medis, kebanyakan nggak ngerti. Ini sarafnya bagaimana. Terus pendeta bilang begini, oke, saya doakan ya. Kamu dokter, katanya, dokter nanti bersaksi ya. Ini belum sembuh loh, ditantangin sama pendeta gitu. Kalau sembuh bersaksi ya, dia bilang gitu. Ya, saya bersaksi. Mana mungkin didoain bisa sembuh? Didoain, saudara. Nggak nyampe 1 menit berdiri jalan, saudara. Didoain nggak sampai 1 menit, cuma 10 detik. Dalam nama Yesus berjalanlah, bangkit, saudara, berdiri pelan-pelan, lama-lama jalan, saudara. Dokternya bengong, saudara. Saya mau sampaikan gini, saudara. Apapun pergumulanmu, kerajaan sorga itu penting. Kalau hadir, dia akan membangkitkan semua yang hidup dalam gelap. Dokternya bengong, saudara. Gak mungkin, katanya. Ya gak mungkin, lu jalan kok sekarang. Nah, kalau saudara berdoa, minta Tuhan, kerajaanmu sertai. Aku kuliah, Tuhan, aku minta penyertaan kerajaanmu, Tuhan. Aku lagi berbisnis dengan orang ini, Tuhan, aku minta kerajaanmu sertai supaya aku gak ditipu orang, Tuhan. Ya, lanjut. Bagaimana kerajaan sorga bisa namanya memberkati saudara? Lihat. Lanjut ya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya. Kepada siapa, Pak? Petrus ini. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Ya. Ingat ya, setan juga ngerti ini loh. Kenapa setan juga pakai ritual, mandi kembang, mandi jam 12 malam ya,
dimandiin, disiramin pakai air dingin saudara ya. Karena biasanya di gunung-gunung dia. Kemarin saya diceritain pakai 7 sumur pak. 7 sumur tuh mandi gimana? Kamu diceburin di sumur saya. Enggak lah, dia bilang ya diambil lah air dari sumur, saya diguyur lah pak. Oh gitu. Saya pikir kamu diceburin ke sumur. Ingat ya, kenapa setan ngelakuin itu? Ikat, ngerantai anak-anak Tuhan ataupun manusia. Ya setan juga punya cara. Kenapa kadang-kadang kita di kuamiah ya, yang Chinese pasti ngerti. Di kuamiah. Kenapa kita perlu dibaptis? Ikat. Supaya ngikat dengan kerajaan sorga. Bahwa ini anakku. Ini kepunyaanku. Makanya saudara jangan ngikat dengan dosa saudara. Ya dosa akan mematikan kita. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 24. Ya atau dari 20 kamu baca sampai habis. Biar kamu ngerti dosa itu apa. Ya jadi setan aja ngerti tentang mengikat. Dan beberapa orang Kristen bisa kena kutuk. Kenapa? Terikat. Ya shalom. Nah lihat ya. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Dengerin orang Kristen ya. Kenapa Yesus suruh kita ini nolong orang? Kenapa Yesus suruh kita itu menabur? Kenapa Yesus suruh kita ngampunin orang? Kenapa Yesus suruh kita ini memberikan pertolongan, lepaskan pertolongan bagi orang lain? Kenapa? Supaya sorga turun tangan tolong kita. Apa yang kamu tolong bagi orang lain, sorga juga terlibat ternyata. Suatu hari saya pernah tanya ini ke satu hamba Tuhan, kamu ngerti nggak ayat ini? Saya bukain ayat begini, dan hamba Tuhan itu juga bingung. Apa ya? Nah kalau udah ngomong apa pasti udah nggak ngerti. Terus dia jawab dengan sekenanya yang dia ngerti. Mungkin begini, salah saya bilang. Kamu tahu ayat ini tak praktekin dalam hidup saya. Saya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya bukan pelayanan mimbar besar. Bahkan mimbarmu lebih besar, saya bilang gitu, ke hamba Tuhan itu. Kamu udah ada ritme pelayanannya lebih besar daripada saya. Dan saya mau sampaikan ke kamu, saya bilang. Ini ke hamba Tuhan, saya bilang. Uang saya bilang berkat saya bilang nggak pernah habis. Ketimbang kamu yang kelihatannya dijamin sama gereja. Kamu lihat saya bilang. Saya ini nggak dibawa nongon siapapun, tapi saya memberkati banyak orang dan memberi makan orang. Duit dari mana pak? Kerajaan sorga. Kamu boleh kerja gaji 5-10 juta, tapi hidupnya kok nggak cukup. Saya nggak kerja loh. Sampai ada orang ngomong begini, gue ngiri lu dengan lu katanya. Gue yang kerja aja nggak bisa kayak saya. Saya nggak ngomong saya tuh lebih hebat dari mereka, bukan. Saya mau sampaikan bahwa kenapa saya bisa melakukan perkara-perkara yang kayak begitu. Kerajaan sorga. Bukan soal berkat ya. Berkat kita udah sering dengar. Saya cuma mau sampaikan apa yang saya lepaskan plus sorga tolong saya. Itu yang membuat saya tidak pernah berhenti. Saya bilang sama istri saya, terus berkati orang. Saya berpikir 3 bulan sekali kita begini. Saya ngobrol saudara dari tahun lalu, saya udah cerita sama istri saya. Dan herannya tiap bulan kita keluarin ini. Dan saya lihat bagaimana Tuhan kerja dalam hidup. Saya nggak lihat yang miliaran saudara, tapi saya melihat bahwa kerajaan sorga melepaskan berkatnya bagi hidup saya. Saudara mau belajar saudara, apa yang firman perkatakan, kerjakan itu. Lepaskan, Pak saya kepahitan Pak, lepaskan pengampunan. Tuhan ngampunin kita loh. Jangan bilang, oh kalau kamu kepahitan tetap kok diberkati. Dari Hong Kong saya bilang, ada pendeta ngomong gitu. Dia bilang mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf sekali lagi, hamba-hamba Tuhan ngomong ngarang ngidul. Saya bilang, dari mana? Saya bilang firmannya bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang diberkati Tuhan dari Hong Kong. Saya bilang itu bukan dari sorga. Nggak ada ayat begitu. Matius pasal 6 ayat berapa saya lupa. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu di sorga nggak ngampunin kok. Yang ngomong firman. Dan herannya banyak orang Kristen bilang amin dari Hong Kong. Saya bilang kayak gitu dipercaya. Saya kadang-kadang bingung dengan orang-orang Kristen nggak ngerti firman diaminin saudara.
Itu nggak benar, itu mendukung sesuatu yang dosa. Tidak mengampuni, Tuhan juga tetap memberkati. Dari Hong Kong saya bilang, saya pelayanan melihat orang yang tidak mengampuni, penyakitan di kasur semua, saudara. Ya, jangan bohongin jemaat lah, nggak baik itu, saudara. Ya, kalau saya bilang, kalau kita nggak ngampunin, gimana? Bapakmu di sorga nggak ngampunin. Dari mana Bapak tahu? Ayat firmannya ada dalam Matius pasal 6, cari aja sendiri ayatnya. Ayat 14. Karena jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga melepaskan juga pengampunan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu di sorga tidak mengampuni. Pendeta ngomong kok gitu. Nah, jadi apa yang kamu lepaskan, sorga juga ikut tolong saudara. Nah, bagaimana itu Pak bisa menghadirkan dalam hidup saudara? Dalam Kolose 3 ayat 2, Tuhan ngomong kenapa dalam Kolose 3 ayat 2 ini Paulus berkata bahwa pikirkan perkara yang di atas. Masalah kita mikirin nih gimana hidup nih. Besok mau lebaran nih, pakai baju apa? Nah, ini pikirin hal-hal yang dunia. Coba kita balik saudara, pikirin perkara di atas. Yang di atas memberkati kita. Kalau saudara cuma mikir, ini gimana ya hutang terbayar ya. Tapi saudara nggak mikirin bagaimana rohanimu yang di atas. Ini yang lebih penting. Jangan kebanyakan mikir, kapan ya saya lunas, kapan ya saya sembuh, kapan ya saya mengalami begini begitu. Ya kebanyakan kalau kita berpikir kayak gitu nggak terjadi apa-apa saudara. Coba rubah cara pikirnya. Tuhan, Engkau mau aku apa Tuhan? Misalnya sorga berkata jangan lakukan dosa, ya saudara berarti lihat nanti hidup saudara ditopang oleh kerajaan yang tidak pernah namanya runtuh. Bumi akan lenyap saudara, ya. Bumi akan lenyap. Mau negara ini adidaya segala macam semua akan hapus, semua hilang. Negara Israel Pak tetap hilang juga semua, sama bumi-buminya hilang saudara. Akan hilang semua, nggak ada yang kekal bangsa manapun. Tapi satu kerajaan yang dimana berada di sorga tidak akan pernah hilang dalam hidup orang percaya. Yang percaya katakan amin saudara. Belajarlah saudara lepaskan berkat bagi musuh kita. Pak, kadang-kadang saya kepahitan Pak, kesel dengan si A, si B, si C. Saudara mau diberkati Tuhan, mau Pak lepaskan berkat dan pengampunan bagi orang itu. Lihat nanti sorga akan bertindak dalam sesuatu yang kamu tidak akan sangka. Kalau keadaanmu yang seperti di bumi, seperti di neraka, rubahlah cara kehidupan rohanimu. Saya percaya Tuhan itu baik. Saya meyakini bahwa Yesus itu mengajarkan ini kepada kita supaya kamu tahu kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita lihat. Ternyata kerajaan sorga itu semudah itu kita bisa lihat. Jangan pun kerajaannya, anaknya aja diberikan bagi kita untuk menghapus dosa kita di bumi ini. Anaknya diberikan loh. Apalagi cuma berkat kerajaan sorga, bukan hal yang sukar bagi Tuhan dan pelit bagi sorga, bukan saudara. Tapi kerajaan sorga itu bisa kamu lihat dan kita bisa nikmati semua kerajaan itu di dalam muka bumi ini kalau kamu serius tentang firman Tuhan. Saya mau sampaikan gini saudara, waktu kamu mengikat itu semua, sorga akan mengikat kamu. Pak, saya percaya Pak bahwa saya pasti diselamatkan Tuhan. Dengar baik saudara. Matius 7 ayat 23. Nyala engkau si pembuat kejahatan. Saya bukain dulu saudara supaya saya nggak ngasal ngomong saudara. Ayat ini walaupun sudah terkenal dan sebagian besar orang udah tahu ayat ini. Tapi mungkin ada orang-orang yang nggak pernah baca firman. Ya melalui malam hari ini bisa melek dengan ayat ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Dengar baik saudara. Ya. Yesus belum berterus terang loh. Ingat ya, saya sampaikan ayat ini. Ini ayat belum digenapi Tuhan. Siapapun saudara sebagai orang percaya, orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan atau enggak sekalipun, yang taat ataupun yang tidak taat, dengerin saudara. Ini firman belum terjadi loh, dan akan terjadi. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa Yesus ngomong begini? Aku tidak kenal kamu.
namamu nggak terikat lagi, saudara. Artinya namamu bisa hilang. Itu sebabnya saya belajar tentang firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, bukan karena saya berpikir dengan saya baca Alkitab supaya saya belajar mengenal Tuhan, saudara. Itu satu yang menjadi dasar fundamental yang dimana saya ingini. Seiring saya belajar firman, ternyata ada sesuatu yang lebih daripada apa yang saya pikirkan. Waktu saudara baca firman Tuhan, bukan hanya kamu mengenal Tuhan, tapi biar kerajaan sorga, satu di antaranya, menyertai hidup saudara. Ya, tapi kalau saudara namanya melanggar banyak aturan kerajaan sorga, ya tetap di bumi seperti di neraka, bukan di kerajaan sorga. Ya belajarlah saudara, kehidupan kita ini artinya bisa melihat keajaiban sorga di bumi ini. Makanya orang melepaskan berkat bagi pekerjaan Tuhan, tidak sedikit yang mengalami berkat yang lebih besar. Ada amin saudara. Ya, kita singkirin manusia-manusia aneh dulu. Ya. Wah, ini orang kepahitan muncul. Ya, bertobatlah Ibu Linda ya dalam nama Yesus. Goodbye. Ini orang kepahitan itu. Amin saudara. Nah, apa yang kamu lepaskan di sorga, dunia akan lepaskan. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini, sorga terlibat. Ya, ini firman luar biasa saudara. Kehidupan kita ini bisa melihat keajaiban sorga, sekali lagi saya ulangin ya. Makanya orang harus bisa melepaskan berkat. Saya nggak ngomong uang ya, berkat itu macam-macam. Ya yang melepaskan gengsi saudara, itu juga berkat, nanti kamu akan terima. Melepaskan rasa takut, thank you Lord ya. Itu juga kamu akan melihat bagaimana sorga melepaskan berkat bagi hidup saudara. Kenapa waktu saudara memberkati pekerjaan Tuhan, ya seringkali kita ini diberkati malah lebih besar daripada Tuhan. Waktu kita melepaskan berkat, seringkali kita menerimanya bisa berkali-kali lipat daripada Tuhan. Nah, ini kan beberapa orang udah pada tahu lah. Kemarin saya udah tanya soalnya. Saya mau sampaikan begini saudara, waktu saudara memberkati, seringkali kita itu menerima dari kerajaan sorga, itu nggak sama dengan apa yang kamu lepaskan. Kamu lepaskan 1 juta, kamu bisa dapat 10 juta. Ingat ya, saya ngomong begini bukan ngomongin tentang uang saudara. Saya mau kasih tahu bagaimana sedikit cara kerja Tuhan. Seringkali kamu memberkati 500.000, memberkati orang yang menyakitimu, melepaskan pengampunan bagi orang yang bagi kita yang pahit, kita justru menerima berkali-kali lipat daripada Tuhan. Nah, waktu hal seperti itu saya coba tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan orang kalau memberkati, saya bilang seringkali kok munculnya berkali-kali lipat. Dan Tuhan kasih saya analogi bagus sekali saudara. Bukan doa saudara ya, ingat ya, orang kepahitan nggak perlu berdoa saudara. Tinggal harus melakukan. Kebanyakan doa itu ya, lakuin saudara. Nggak usah dikit-dikit berdoa, kadang-kadang tindakannya nggak ada. Nggak semua, saya kemarin bilang sama anak-anak Tuhan, masalahmu bukan semuanya harus didoakan, saya bilang tindakannya harus ada. Nah, orang Kristen itu terlalu terdoktrin dengan dikit-dikit tuh, bukan doa tuh nggak penting ya. Saya juga pendoa saudara, ngerti arti doa tuh apa. Saya tiap hari itu berdoa, ngerti. Tapi kadang-kadang kita ini orang Kristen terlalu latah dengan doa sampai lupa dengan tindakan. Padahal itu yang penting. Ya, kamu harus tahu kapan doa, kapan bertindak. Orang kepahitan itu jangan kebanyakan doa, tindakanmu itu ditunggu Tuhan. Banyak orang berdoa, Tuhan aku ngampunin itu, padahal masih gondok saudara. Kenapa? Tindakannya nggak sama soalnya. Amin saudara. Ya, jadi bukan semuanya dilakukan dengan doa. Doa penting banget. Bisa di awal, bisa di akhir doa itu kita lakukan. Atau sama sekali kita tindakan baru di doa di akhir. Atau di awal atau di akhir. Di tengahnya harus dengan perbuatan.
Makanya banyak beberapa orang-orang Kristen nggak ada imannya, karena tindakannya nggak ada, dikit-dikit doa, saudara. Ya, dikit-dikit doa kadang-kadang nggak nyelesain apa-apa kok. Bukan karena nggak ada kuasanya, tapi kadang-kadang Tuhan nunggu tindakan. Ya kalau semua bisa diselesaikan dengan doa, Yesus nggak perlu turun, saudara, dari sorga, di sorga aja. Oh, saya berdoa bagi muka bumi. Tapi Yesus turun ke muka bumi, ngasih contoh lewat tindakan-tindakan tertentu supaya kita belajar apa itu firman. Ya kalau semua pakai doa, Yesus di sorga aja, saudara. Dalam namaku sendiri, aku berkati bumi. Ya dia sampai disalib, itu tindakan semua. Nah saudara belajar mana doa, mana tindakan. Ya nanti dari itu kamu akan ngerti. Ya beberapa orang saya ajarin, ini masalahmu jangan pakai doa, saya bilang. Kamu keluar, saya bilang. Oh gitu Pak, waktu dia keluar ditolong Tuhan, baru selesai kita tutup dengan doa. Terima kasih pertolonganmu. Amin saudara. Nah ya itulah beberapa yang kamu harus ngerti. Ya. Nah waktu saya kembali ya dalam topik tadi, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan kenapa orang-orang yang menabur, melepaskan berkat, pengampunan, melepaskan namanya sesuatu yang kita pegang, yang kita miliki, waktu sorga juga melepaskan sesuatu dalam hidup kita, cenderung lebih besar dari apa yang kita lepaskan. Dan Tuhan kasih saya pandangan begini, kamu tinggal di mana? Indonesia Tuhan. Pakai uang apa? Mata uangnya apa? Rupiah, saya bilang. Di Amerika pakai mata uang apa? US dollar, saya bilang. Kamu tahu di situ ada perbedaan? Ada, namanya kurs. Kalau Indonesia dengan Amerika ada perbedaan kurs. Bagaimana bumi dengan sorga? Wah baru saya ngerti saudara. Bahwa kurs kerajaan sorga itu lebih tinggi. Makanya kenapa kadang-kadang Tuhan suruh, ayo lepasin pengampunan, ayo lepasin berkat, ayo doakan ini, lepaskan doamu, lepaskan ini, lepaskan ini, lepaskan ini. Sebenarnya Tuhan rindu memberkati kita. Kitanya kadang-kadang mumet dengan pikiran kita sendiri. Amin saudara. Saya nggak ngajak saudara, ayo nabur ya. Saya nggak akan manipulasi dengan firman saudara. Tenang aja saudara. Saya cuma pengen ngajarin. Sorga itu ada hubungannya dengan berkat. Nah kalau saudara digerakkan Tuhan, tolong siapa, lakuin, jangan banyak mikir. Kelamaan bodoh tuh namanya. Kenapa? Berkatmu bisa berkali-kali lipat muncul. Makanya ada ayat mengatakan bahwa 30, 60, 100. Walaupun banyak pendeta ngomong ayat itu dengan manipulatif saudara. Ya ingat saya khotbah begini cuman mau nerangin bahwa kerajaan sorga punya kurs lebih tinggi daripada yang di muka bumi. Bukan berarti nanti, oh saya sudah perpuluhan loh Tuhan. Mana Tuhan? Kerajaan sorga katanya 100 kali lipat. Saudara ya punya hati kayak begitu, jangan pun 100 kali lipat. Kagak lihat apa-apa saudara kayak gitu. Ya. Nanti saya akan jawab ya. Pak kalau kita ngampuni jaga jarak gimana? Nanti saya jawab itu. Ya kalau nanti saya selesai firman dulu saudara, nanti tanya jawab silakan. Fokus dulu dengan firmannya. Ada amin saudara. Nah dengerin ya. Sewaktu itu saya punya teman dari Surabaya berangkat ke Cikarang. Nah teman saya ini punya hutang 10 juta. Dan dia denger TikTok saya. Dia datengin saya dari Cikarang. Waktu dia datang, dia cerita, Pak saya punya pergumulan. Apa pergumulanmu? Punya hutang 10 juta Pak. Ya, kalau punya utang cerita saudara. Kalau punya duit mah gak akan cerita saudara. Ya kalau manusia itu punya utang pasti cerita. Utang saya ini, masalah saya gini Pak. Cerita saudara. Kalau punya berkat diem saudara. Ya bedain orang muka mumet sama gak mumet tuh gampang saudara ya. Lihat, oh ini orang punya masalah pasti nanti diceritain masalahnya. Berapa utangmu? 10 juta. Ya sudah saya bilang. Jadi mesti bagaimana Pak? Tolong doakan. Oh enggak, saya tidak akan mendoakan kamu saya. Terus bagaimana? Ingat ya, kebiasaan saya itu bukan dikit-dikit berdoa. Kenapa?
Karena saya dipanggil Tuhan untuk bangun imanmu. Bukan lihat tangan saya. Tugas Tuhan suruh saya, ngapain Pak? Supaya jorokin kamu dekat dengan Tuhan. Dorong imanmu ke Tuhan. Jadi jangan sekali-kali datang ke dia, doa Pak. Doa sendiri. Punya mulut kok, punya Alkitab. Ya. Itu beberapa tak omelin saudara. Doa Pak. Doain Pak anak cucu saya Pak. Yang punya anak kamu bukan saya, yang punya cucu kamu. Doain aja anak cucu lu, saya bilang. Ya habis itu nggak pernah muncul lagi saudara. Biarin aja ngambek saudara. Kalau enggak saya yang ditegur Tuhan, kamu main enak aja nyuruh-nyuruh gitu. Saya salah khotbah aja ditegur, ngapain khotbah kayak begitu? Aduh. Ya. Yang punya anak siapa, yang bikin anak siapa, yang bikin cucu siapa? Kita yang disuruh doain. Enak bener. Ya, kamu yang enak-enakan, kita yang kebeban. Nah, dengerin saudara. Dia datang, terus bagaimana Pak? Datang doa, saya bilang. Akhirnya dia datang ke tempat saya. Waktu itu masih di Sunter. Dia nyembah. Dia nyembah Tuhan 3-4 jam. Ya. Orang kalau nggak suka doa, suruh doa 3-4 jam, wah bengong saudara. Ya, beberapa orang kalau ikut saya doa trauma saudara. Kenapa kelamaan? Ya, ada orang ngomong gitu, kelamaan doanya. Lu main handphone nggak lama tuh. Wah ada bapak-bapak tak tegur juga saudara. Tersinggung, nggak pernah datang lagi. Ya terserah, saya bilang saya nggak cari manusia, nggak menyenangkan hati manusianya. Saya lagi khotbah dengar kayak gitu, saya ngamuk saudara. Maksudnya marah saya. Kok doa lama aja cemberut saudara ya. Kan kita lagi doa, bukan lagi ngabisin duit main judi saudara. Nah, dia nyembah, pulang dia. Sampai rumah jam 1 apa jam 2 saudara, dari Jakarta ke Cikarang. Ya sampai di Jakarta, nyampe di Cikarang tuh jam 1 apa jam 2, karena dia WA saya. Pak, puji Tuhan nyampe rumah Pak. Ya udah, saya bilang tidurlah. Ya udah, saya juga pulang tidur. Terima kasih Kak Mau. Ya buat gift-nya, thank you. Sampai di rumah jam 1 jam 2, jam 6 pagi ditelepon orang dari Surabaya. Dia telepon, nggak tahu ngomongin apalah, ya detailnya gimana saya kurang tahu persis. Pak, lihat rekeningmu Pak. Dia lihat, dicek rekeningnya dia, saudara tahu terima duit 30 juta. Dia butuh cuma 10 juta loh buat bayar hutang. Terima uang 30 juta. Dia ngelepasin apa Pak? Rasa takut, rasa males, kesombonganmu itu perlu dilepaskan. Siapa yang mau berdoa dari Cikarang ke Jakarta, pulang pagi hari jam 1 jam 2? Siapa yang mau? Ayo, pulang jam 1 jam 2, siapa yang mau? Wah, nggak berhikmat ibadahnya. Pagi-pagi melek, ditransfer orang 30 juta. Ya, telepon saya nggak angkat saudara. Karena saya habis doa pagi ngantuk ya, saya tidur dulu saudara. Ya jam 8 atau jam 9 baru saya telepon. Kenapa Pak? Saya bilang. Nangis dia. Lu badan gede nangis. Kenapa sih? Saya bilang nangis. Tuhan Pak, kenapa? Dicolong duitmu sama Tuhan. Enggak Pak, Tuhan tolong saya Pak. Loh gimana? Saya bilang tadi jam 5 apa jam 6 pagi ada orang telepon, saya ditransfer duit 30 juta Pak. Puji Tuhan, bayar utangmu. Saya bilang bayar utangmu ya, nikmati berkat Tuhan. Saya bilang, terima kasih Pak. Saya yang doain, saya nggak doain saudara. Dia datang doa sendiri. Kadang-kadang kamu nggak mau lepaskan
ketakutan dan pengennya diberkati. Nggak bisa, saudara. Ingat saudara, kamu bisa tipu saya, sorga nggak bisa kamu tipu. Sorga punya hitungannya dan terlihat semua keterlanjangan hidup kita kayak gimana. Ingat ya, kemarin saya baru dari Surabaya. Ini ada orang TikTok telepon saya, DM saya. Saya bilang, hubungin istri saya. Nanti di Surabaya gini ya Pak. Waktu saya ke Surabaya, dengerin ya. Datang aja enggak. Mungkin orang ada di sini, tak semprot aja sekalian saudara. Mau model kayak begitu nggak ada tanggung jawabnya. Saya bukan marah saudara. Kenapa? Ngelihat kelakuan kayak gini tuh udah sering saya. Nenek saya ulang tahun Pak, kucing saya sakit gigi lah, macam-macam saudara. Mau datang sih Pak, nggak ada ongkos saya nggak bisa ngatasin, bingung saya kadang-kadang. Gimana mau keadaanmu berubah? Mohon maaf loh, yang kayak begini itu bukan 1-2 kasus loh. Saya udah nggak tahu berapa ratus saudara yang model kayak begini. Kalau kekristenanmu nggak bisa tanggung jawab, gimana mau merubah keadaanmu? Makanya saya bilang, kamu bisa bohongin saya, sorga kamu bisa bohongin tuh. Itu sering loh saya ditipu sama anak-anak Tuhan tuh kayak gitu tuh sering. Saya nggak marah saudara. Hidupmu yang rugi nanti. Makanya pakai perhitungan. Oh nanti gini Pak, males. Saya berangkat jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya, habis ongkos segala macam. Lalu kenapa Pak? Saya percaya namanya kerajaan sorga nggak pernah berhutang dalam hidup saya. Titik. Ada amin saudara. Ya, jadi jangan saudara itu hidup seenak-enaknya. Janji nggak pernah ditepati. Hati-hati saudara. Itu ada hitungannya di kerajaan sorga, bukannya nggak ada main. Ya artinya gini loh, setiap dosa tuh ada catatannya. Dan banyak orang tuh kayak begitu, bingung saya pengen diberkati dari mana. Makanya banyak orang Kristen hidupnya susah. Dan kita dikibulin kadang-kadang dengan, mohon maaf ya, saya enggak suka namanya jadi hamba Tuhan ngomong yang sesuatu, oh nanti Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Sorry, saya bilang, sorry. Kalau kelakuanmu nggak berubah, nggak akan pulih, saya bilang. Ya saya lebih baik jujur ngomong daripada pakai firman ngangkat pantat orang saudara dengan firman. Sorry, saya bukan tipe orang kayak gitu. Lebih baik tegur, kelakuanmu sombong kayak gini gimana mau diberkati Tuhan. Kelakuanmu tukang tipu gimana mau diberkati. Kelakuanmu nggak bertanggung jawab gimana mau diberkati, kan gitu. Amin saudara. Ya, belajar saudara namanya hidup yang melepaskan rasa takut. Ada orang yang ibadah datang, Pak terima kasih Pak. Kenapa? Anak saya disembuhkan Pak. Luar biasa. Lihat Amsal 16 ayat 3. Ya, makanya ngomong jangan janji-janji saudara ya. Janji, oh nanti saya gini, ngomongnya sebako lu. Ketemu muncul di sini mah tahu melin saudara. Lihat, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Dengar baik deh. Kalau perbuatanmu nggak bisa namanya menepati janji, ingat saudara, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau perbuatanmu ngebul-ngebul, apalagi mengenai pekerjaan Tuhan, hati-hati saudara. Ya. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kenapa Tuhan bilang, ayo lepaskan? Ya, makanya kadang-kadang kita berdoa, Tuhan dalam nama Yesus aku mau usaha Tuhan, hari ini mau buka toko Tuhan. Ya minta sorga terlibat di dalam usahamu. Kenapa ya dalam ayat ini serahkan semua ke dalam kerajaan ataupun dalam kepada Tuhan, supaya kerajaan Tuhan yang ambil alih semuanya saudara dalam hidup saudara. Ya hati-hati saudara. Ya, saya menemui banyak orang Kristen itu tukang bohong, saudara. Perbuatannya tukang bohong. Nah yang kayak begitu saudara, bawa kerajaan sorga hangus, sebab dia Allah api yang menghanguskan dosa. Saya percaya saudara itu orang yang sebenarnya ngerti tentang namanya hidup sebagai orang percaya. Tapi kadang-kadang saudara perlu tahu ya, bahwa hidup di dalam Tuhan kamu nggak bisa macam-macam saudara. Berhentilah berbuat dosa. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dengar ya saudara, Yesus waktu turun jadi manusia, dia nggak punya otoritas. Jangan dibilang dia Allah pak, dia Allah pak. Dia Allah jadi manusia. Kalau dia Allah jadi Allah di bumi, ngapain dia lahir kalau begitu? Ya saya mau sampaikan gini saudara, dia tuh, makanya tadi saya disclaimer khotbah saya di awal sebelum saya memulai khotbah itu, saya bilang ya tidak ada jalan menuju sorga tanpa Yesus, dia jalan kebenaran dan hidup. Saya disclaimer dulu supaya jangan berpikir saudara, wah ini pengajarannya sesat. Enggak sesat, pengajaran saya murni benar ya, karena ada ayatnya. Nah ingat ya, Yesus dari Allah turun jadi manusia di bumi, bukan Tuhan turun jadi Tuhan. Kalau begitu ngapain dia lahir kalau dia jadi Tuhan juga? Nah waktu dia jadi manusia, punya kuasa enggak? Enggak punya, karena jadi manusia sama seperti kita. Nah terus Yesus bisa melakukan banyak mujizat, kuasanya dari mana? Tadi saya udah bilang, Matius pasal 3 ayat 16-17. Sejak Yesus dibaptis, ada suara dari sorga turun bagi Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Allah berkenan, kuasa sorga turun ikut Yesus. Makanya waktu seperjalanan pelayanan Yesus, tidak pernah Yesus berkata, akulah pemilik kuasa, bla 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 bla. Tidak ada, saudara boleh cari ayatnya. Tapi waktu Yesus sudah naik di atas kayu salib, Yesus sudah mati 3 hari. Ya, Yesus sudah melakukan tugasnya menebus dosa manusia. Ya, lihat ayat pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, dengerin, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Setelah apa? Mati di kayu salib. Yang saya mau sampaikan, dalam nama Yesus, sorga bisa menyertai hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kenapa Pak kita harus pakai nama Yesus? Itu ya, nama dia di atas segala nama. Ada orang bilang Yesus cuma utusan. Dengar baik saudara, segala kuasa di sorga, di bumi dalam tangan Yesus. Kamu gak akan mungkin namanya ke sorga, oh nama Yahweh Pak, YHWH Pak. Otoritas itu udah turun dalam nama Yesus. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya saya punya rumah nih. Ya, waktu saya punya rumah, saya lah yang menguasai rumah saya. Nah, ini saya kasih analogi aja saudara, biar saudara juga nangkep. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran konyol menurut saya saudara. Harus nyembah Allahnya. Loh Yesus juga Allah saudara. Tahu dari mana Pak? Itu siapa yang bisa memegang kuasa sorga kalau bukan Allah? Malaikat nggak bisa saudara, manusia apalagi. Yang bisa megang kuasa sorga cuma Allah. Dan itu diberikan kepada nama Yesus. Ada amin saudara. Jadi jangan saudara dengerin khotbah-khotbah yang modelnya konyol saudara ya. Yang modelnya oneness lah apalah, itu ngomong ngawur-ngawur saudara. Yang diributin Tritunggal lah segala macam. Ya, oneness Pak. Saya bilang nggak ada. Ngajarannya cuma pakai otak doang, nggak ngerti dengan pewahyuannya. Ya, yang setuju katakan amin sekali lagi. Nah, dengerin saudara. Waktu kerajaan sorga udah di dalam tangan Yesus, ya, itu dia juga Allah. Nggak ada orang ataupun manusia ataupun malaikat, setan manapun saudara bisa nguasain sorga kalau dia bukan Allah. Makanya dia bilang Yesus itu Allah Pak. Ya lihat aja sorga dalam tangan dia kok. Ya di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-26 apa 27. Segala kerajaan ini sudah diberikan ke dalam tanganku, kata Yesus. Nah, ya tadi dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, saya berdoa saudara harus tahu, Tuhan dalam nama Dia
kamu bisa melihat perbuatan sorga dalam hidup saudara. Jangan saudara berpikir bahwa itu tidak bisa dilihat Pak, sebelum kita meninggal ataupun mati, kita kembali dalam sorga, baru kita bisa lihat sorga. Salah saudara. Sepanjang hidupmu percaya pada Yesus, sepanjang saudara hidup dengan namanya di bumi ini, bisa lihat sorga Pak? Bisa. Dari mana Pak? Orang sakit bisa sembuh dengan doa, itu perbuatan sorga. Kamu lihat orang yang keras kepala tiba-tiba bertobat, itu perbuatan siapa? Kalau bukan perbuatan sorga. Bumi gak mungkin munculin orang berjudi, main gila perempuan, selingkuh, terus tiba-tiba bertobat. Tidak mungkin. Dunia ini akan menyeret kita dalam penuh dengan segala dosa dan kejahatan. Dan saya berdoa saudara harus tahu itu. Dan jangan percaya dengan namanya Yesus cuma utusan Pak. Ngawur ya. Lihat Yesaya 22 ayat 22. Terakhir saya mau tutup dengan firman ini. Habis itu kita berdoa. Nanti kita berdoa supaya kerajaan sorga turun dalam hidup saudara, hidupi. Nah bagaimana Pak nanti kerajaan sorga itu bisa kita hidupi? Ini ayat terakhir. Ya nanti ada satu ayat terakhir lagi yang saya mau sampaikan. Bagaimana Pak kerajaan sorga itu bisa kita lihat atau kita bisa nikmati? Nanti saya akan sampaikan ayatnya. Ya, aku akan menaruh kunci kerajaan Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Ya, apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dengerin nih saudara. Roh Kudus sampaikan begini. Kenapa Daud diberkati? Dia pegang kuncinya Tuhan. Saudara. Kenapa Daud bisa jadi raja? Ya, dia raja nomor 2 setelah Saul. Tapi dia adalah orang pertama yang megang kerajaan sorga sampai akhir hidupnya itu disertai Tuhan. Dia orang pertama. Ya, secara kerajaan memang dia orang kedua setelah Saul. Tapi Saul itu memberontak di hadapan Tuhan, mati konyol. Ya, hidupnya nggak disertai sampai akhir hidupnya. Daud beda. Saya waktu itu saya tanya Tuhan, siapa yang megang kuncimu diberkati luar biasa? Daud. Ayatnya di buku, saya dikasih Tuhan, buka ayat ini. Saya lihat ayat ini, betul. Saya coba telusuri, kapan kunci ini bisa muncul di dalam hidup Daud? Sebelum dia megang kerajaan. Kalau saudara tahu bahwa ini bisa membuka dan menutup, apa Pak? Dengerin, kita ini hidup dalam kutub. Dalam bumi ini kita hidup dalam kutub. Itu perlu ditutup, perlu diputuskan pakai kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Pak, hidup saya kok sial mulu. Itu terbuka, kamu perlu tutup. Pak, hidup saya kok nggak bisa damai sejahtera. Itu terbuka, kamu perlu tutup ke semua. Ada yang terbuka di hidup kita yang kita nggak ngerti. Nah, kamu butuh Roh Kudus untuk minta dibukakan. Mana yang harus ditutup, mana yang harus dibuka. Kutuk itu bisa sangat terbuka dalam hidup kita. Kenapa? Ada perjanjian. Orang tua kita bisa main kuasa gelap, turunnya ke kita. Dan kita nggak tahu apa yang dia buat dalam perjanjian, dan itu membuka pintu setan masuk dalam hidup kita. Tak kasih kesaksian sedikit. Kemarin saya kemarin ada satu orang cerita sama saya begini. Kenapa ya Pak? Saya sudah serius dengan Tuhan Pak. Terus kok orang nyantet tembus ke hidup saya. Memang nggak kena saya, tapi rumah saya dikuasai dengan kuasa kegelapan. Muncul cacing lah, muncul inilah, muncul aneh-aneh saudara, suara setan lah segala macam. Kok setan bisa masuk ke dalam rumah saya? Kemarin ada orang cerita. Setelah ngobrol, ketemu. Ya lihat bagaimana Tuhan Yesus ngebongkarin semua dosanya. Dan dia cerita, iya sih Pak, dulunya saya pernah bikin perjanjian dengan kuasa gelap. Saya pakai ritual begini-begini. Nah itu yang terbuka, saya bilang. Makanya kamu mau tengking dalam nama Yesus sampai mulutmu doer, saya bilang nggak akan keluar tuh setan. Kenapa? Kamu pernah buka pintu buat dia. Kamu pernah namanya ngeramal, itu terbuka.
Jangan dipikir, oh siau saya Pak. Ada satu hamba Tuhan ngomong, oh siau nggak apa-apa. Haleluya. Wah Virgo Pak, saya ini Sagittarius Pak. Ingat, terbuka itu semua. Ingat ya, itu kuasa para malaikat yang jatuh dari sorga. Saya pernah khotbahin itu. Saya pernah dikuami apa? Terbuka alam rohmu itu. Dan setan punya akses masuk dalam hidupmu. Dan beberapa hidup kita ini kacau balau saudara. Ada lagi satu bapak-bapak. Pak kenapa ya Pak? Kok keluarga saya kok terlibat dengan segala perselingkuhan? Simple saya bilang, bapakmu pasti selingkuh. Saya bilang. Loh, iya juga ya. Nah itu, tutup saya bilang. Tutup. Dia lewat doa, ya, pastinya lewat doa. Pak, saya kok nggak pernah sukses ya Pak, nggak pernah melihat anugerah Tuhan. Seperti pendeta-pendeta bersaksi saya diberkati gini-gini, kok saya nggak lihat? Tertutup. Kamu butuh buka itu semua. Bagaimana itu menutup dan membukanya nanti sedikit saya akan bukain ya. Saya nggak panjang-panjang bukainnya. Ya, makanya dengerin sampai habis. Ada amin saudara. Belajar saudara. Nah lihat bagaimana Daud. Daud tuh hampir dibunuh oleh Saul. Tapi apa pernah berhasil? Tidak bisa saudara. Karena apa? Kerajaan sorga ngedampingin Daud. Dia mau dicelakakan kayak apapun tidak bisa tembus. Kematian tuh, pintu kematian tertutup bagi dia. Ya Saul coba buka, gak bisa dibuka. Walaupun Saul punya kemampuan, power, raja saudara, bukan jongos. Saul raja, punya otoritas tinggi, punya pasukan begitu hebat. Mau matiin seorang Daud pun tidak bisa saudara. Sebegitu saktinya kerajaan sorga menyertai seorang Daud. Dan Daud tidak pernah kalah dalam sebuah pertarungan. Hebat banget ini orang. Bagaimana mungkin Pak? Kalau bukan kerajaan sorga, tidak mungkin. Kita tahu akan namanya sebuah pepatah. Sehebat-hebatnya apa? Kelinci ya atau apa sih? Kancil ya. Kamu akan jatuh juga ke dalam lubang. Sehebat-hebatnya kamu melompat, pasti kamu pernah jatuh. Kan gitu ibaratnya begitu. Ya peribahasa apalah, saudara mungkin lebih pintar lah. Tupai kelinci. Ya sehebat-hebat tupai melompat pasti pernah jatuh, kan kita tahu sehebat-hebatnya kita pasti pernah jatuh kan gitu. Daud nggak pernah saudara, nggak pernah kalah maksudnya dalam pertarungan, nggak pernah sekalipun kalah, menang terus. Bagaimana mungkin Pak? Kerajaan sorga. Sebab kerajaannya sempurna dan tidak terkalahkan. Amin saudara. Saya ngeliat iya juga itu. Ya kalau ngomongin Daud ya ada dosanya memang. Tapi dalam pertarungan gak pernah kalah sekalipun. Saul kalah loh. Salomo di akhir hidupnya kalah. Daud gak pernah. Sampai dia mati gak pernah kalah. Ya itu ngomongin dosa saudara. Ini kan lagi ngomongin pertarungan lawan Filistin, bangsa Amon, Moab. Kerajaannya tetap kokoh. Nah itu saudara harus tahu bahwa akan namanya kunci rumah Daud atau kerajaan sorga yang ditaruh dalam hidup Daud. Sebegitu hebatnya dia diberkati. Ini ngomongin soal berkat sebenarnya. Nah kalau saudara dalam keadaan yang sulit, susah, butuh pertolongan Tuhan, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Minta kerajaannya sertai kita. Kamu akan lihat hidupmu akan berbeda. Amin saudara. Satu ayat terakhir ya tadi, setelah itu lihat Wahyu pasal 3. Habis ini saya tutup. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Ya, ini ayat-ayatnya sebenarnya saudara perlu catat dan pelajari di rumah. Cuman nggak tahu lah saudara seberapa niat belajar firman.
Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Artinya kunci ini masih ada sampai hari ini. Daud ke Yesus itu ribuan tahun loh. Ya. Kitab Wahyu itu, saya lupa cari catatan saya. Philadelphia itu masuk kategori rohani itu di abad keberapa? Kan abad pertama itu disebut kota Efesus, atau itu ngomongin spiritual atau roh. Ya, kota-kota ini memang ada pada zaman abad pertama, tapi itu maksudnya Yesus. Namanya Wahyu. Wahyu itu kan namanya revelation. Nah, pewahyuan ini bukan hanya untuk kota itu sebenarnya, tapi itu ada masa generasi rohani anak-anak Tuhan di era-era tertentu. Nah, di era kita ini bagaimana? Di era kita ini akan sebenarnya di-up rohani kita sama Tuhan. Habis itu pengangkatan udah hancur. Nah, saya belum pernah jelasin itu sih, tapi nanti lain waktu. Ya, jadi itu ada ngomongin, ini Philadelphia ini ngomongin rohani abad keberapa. Ini kalau nggak salah hitungannya mungkin di pertengahan. Ya, sekitar tahun mungkin 1000-an mungkin. Ya, 800 tahun atau 1000-an. Nah, di era kita, nah, jadi ada 7 kota itu ngomongin atau mewakili tentang spiritual anak-anak Tuhan sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Ya, ini bukan hanya ngomongin tentang semata pembicaraan buat kota ini, bukan hanya itu. Ya, saya dapat revelationnya itu begitu. Ya, jadi saudara harus belajar firman tuh luar biasa lah. Ya. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Bagaimana Pak menutup dan membuka? Nah, kamu belajar, namanya lihat. Jadi ada yang perlu kita tutup, ada yang perlu kita buka. Apa aja Pak? Nah, kamu pelajari dirimu sendiri. Kok rumah tangga saya begini ya, misalnya gitu. Kok perceraian ya, itu kamu perlu tutup, itu kutuk. Kok saya enggak dapat jodoh ya, minta dibuka, itu tertutup. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang negatif kita tutup, yang positif kita buka. Bagaimana Pak saya bisa tahu? Ya pelajari, makanya jadi orang Kristen jangan bodoh-bodoh juga saudara, belajar. Saya pun belajar. Kutuk orang tua saya apa? Tak tutup saudara, dalam nama Yesus. Ya, kutuk kemiskinan, tak tutup. Nah, kamu belajar, lihat ini apa nih? Oh, keluarga saya kok berantakan semua. Lihat, ada yang sakit jantung semua, miskin semua. Kamu udah kerja keras, tetap miskin semuanya. Tutup. Makanya kita kalau belajar firman, bukan hanya kita ini bergereja semata saudara, yang dimana kita cuma nyembah Tuhan dan pulang nggak ngerti firman, yaitu nggak dipelajari, ya bodoh-bodoh saudara. Nah, ini saya ngajarin bukan ngebodohin saudara, supaya saudara tuh pinter melihat, oh ini gini. Istri saya pernah cerita, keluarga istri saya pernah cerita kena penyakit apalah lupa. Istri saya lah yang ngajarin saya tuh tentang namanya sebuah pintu kutuk yang perlu kita tutup atau patahkan dalam nama Yesus. Nah, saya pelajari, oh ini gini. Oh, kutuk keluarga saya judi juga masuk. Anak saya ngeliat keluarga saya hampir semuanya judi. Ya, setelah saya terima Yesus, putus dalam nama Yesus. Main judi pameran. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka, ini ayat 8 ya, pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang manusia pun. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dengerin. Bagaimana Pak supaya kita ini bisa dapat sebuah namanya penyertaan kerajaan sorga? Firmannya bilang apa? Turuti firman. Dan jangan sangkal namanya. Kalau saudara bilang, oh saya nggak pernah nyangkal nama Yesus, seringkali kita menyangkal nama Tuhan kok. Contohnya apa Pak?
Kadang-kadang kayak misalnya, mohon maaf ya, ini kayak orang China. Ayo pegang hiu. Tuhan lihat hatiku. Oh gitu ya, sini. Kalau lu nggak pegang hiu, nama lu tak coret dari keluarga. Pegang saudara. Sembayang orang mati. Nyangkal nama Yesus. Beberapa orang Kristen yang modelnya China begitu saudara. Itu saya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sampai bosan saudara. Yang ngomong dong, Tuhan saya Yesus. Nanti saya dimarahin Pak. Lebih baik dimarahin mak lu, saya bilang, daripada dimarahin Tuhan saudara. Kan Tuhan mengerti Pak. Iya Tuhan mengerti, tapi tindakanmu tidak dimengerti sama Tuhan. Ya, kenapa lu lakuin kayak begitu? Itu dosa, nyembah orang mati. Ya, minum miras, mau negor nggak enak saudara, nyangkal nama Tuhan. Tegur. Kemarin ada satu jemaat ya, Pak boleh Pak minum alkohol? Mohon maaf ya, dia lebih tua dari saya, nggak boleh. Tapi Pak nggak usah tapi-tapian, lu mau dosa-dosa aja saya bilang. Dia lebih tua dari saya. Ya, saya malah lebih galak saudara. Nggak usah ngomong tapi-tapi, lu mau dosa-dosa aja saya bilang. Saya ngomong enggak ya enggak. Ada firmannya. Saya nggak mau nyangkal Tuhan. Ada orang lagi nanya, banyak macam lah kalau mau ngomongin tanya. Boleh nggak begini? Nggak boleh. Kadang-kadang kita mau tegur nggak enak, itu juga nyangkal sebenarnya. Ya, jangan disangkali Tuhan. Turuti firman-Nya. Kamu akan lihat kerajaan sorga nyertai saudara. Ingat ya, dari tujuh jemaat, ada 2 yang tidak ditegur Tuhan. 1 diantaranya Philadelphia. Kenapa? Sebab dia nurutin firman. Efesus nurutin firman Tuhan, tapi dia tidak punya kasih, mula-mula ditegur Tuhan juga. Kalau saudara nurutin firman tidak punya kasih, bahaya. Berdoalah minta Tuhan itu membukakan pintu berkat bagi hidup saudara, menutup semua kutuk dalam hidup kita yang direncanakan iblis atas hidup kita. Kalau Tuhan bilang pegang kunci kerajaan Tuhan, buka, berarti memang ada yang perlu kita buka. Kenapa Yesus bilang buka? Kenapa Yesus juga bilang tutup? Berarti ya memang ada yang perlu dibuka, ada yang perlu ditutup dalam hidup kita. Nah kalau saudara nggak ngikutin, nggak nurutin firman, kita yang rugi. Dan saudara perlu tahu bahwa kerajaan sorga begitu sangat hidup di dalam orang percaya sebenarnya. Ada amin saudara. Nah pelajari itu semua. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ini kelewat saya ayatnya. Ya, saya kasih ayatnya dulu. Ya, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya orang percaya pasti nurutin firman. Ingat ya, murid Yesus nggak punya kuasa. Tapi momen Kisah Para Rasul ini, kuasa Tuhan turun. Artinya sorga mulai turun dalam hidup murid-murid Yesus. Tiba-tiba turunlah dari langit, bukan dari dalam bumi, tapi dari langit. Dari mana? Dari sorga itu pasti. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menemui seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ingat, ini bukan ngomongin, oh ini bahasa Arab Pak. Miskin literasi pemikiran. Kalau mikirnya cuma bahasa Arab, itu kuasa sorga turun dalam murid-murid Yesus. Di ayat 41, Petrus berkhotbah. Orang-orang menerima khotbahnya Petrus dan mereka 3.000 orang memberi diri dibaptis. Saya mau sampaikan begini saudara, bagaimana mungkin 3.000 orang bisa terima Yesus dengan sekali khotbah? Kamu mau pinter, gelarmu STH, MTH segala macam, mau khotbahin orang supaya bertobat, nggak gampang saudara. Itu butuh kerajaan sorga mempertobatkan orang.
Kalau saudara lihat keluargamu belum bertobat, jangan merasa, oh karena saya nggak hafal firman Pak. Bukan. Yang hafal firman pun juga banyak yang juga keluarganya belum bertobat kok. Kenapa Pak? Kerajaan sorga. Kalau kuasa Tuhan itu turun, bukan karena kamu pinter firmannya, bukan. Kita butuh kuasa Tuhan. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus atau kuasa Roh Allah turun, dia akan menyadarkan orang daripada dosa. Ya, jadi kalau saudara ngelihat orang bertobat, oh ini karena saya berdoa, bukan karena kamu. Doamu memang bagus, tapi bukan karena kamu, tapi karena kuasa kerajaan sorga turun atas hidup mereka. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen butuh kerajaan sorga mendampingi hidup kita sampai kita mati dan berpulang kepada rumah kita yang utuh, yaitu kerajaan sorga. Kerajaan sorga bisa menemanimu dalam kuliahmu, dalam bisnismu, rumah tanggamu, dalam pelayanan yang kamu kerjakan, dalam sebuah namanya pekerjaan berbisnis, rekanan ini dan itu. Ingat, kerajaan sorga tidak terbatas, saudara. Dan saudara perlu itu di dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kemarin ada satu orang datang ke saya, ya, minggu lalu dia cerita bla 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 bla, dia ngomongin tentang dosanya dia. Ya, saya nggak akan bongkar semuanya, saya cuma kasih tahu pandangannya. Dan dia dengar khotbah saya dan dia bilang, Pak, saya pengen ngalamin pemulihan. Saya dengar khotbah Bapak dan sangat memberkati hati saya, dan saya mulai namanya ngalamin sesuatu yang secara emosional baik roh, ya, mau mengikuti Tuhan dengan serius Pak. Ya, terus kenapa? Ya, saya mau cerita masa lalu saya bla 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 bla. Selesai, istri saya doakan, kita pulang. Nah, beberapa waktu yang lalu kita ketemu kembali, dan waktu dia ketemu, dia cerita. Dia bilang, Pak, ada sesuatu yang terjadi. Apa? Saya bilang. Dia kasih lihat handphonenya dia, dan dia bercerita, anak saya nggak pernah begini sama saya. Tadinya tuh kurang ajar, saudara. Anak saya ini kurang ajar dengan saya. Dia. Tapi waktu dia chatting ke bapaknya, maksudnya dengan kata-kata, saya nggak tahu isi kata-katanya apa, yang ngebaca tuh istri saya sama adik saya, dibacain gitu. Dia bilang, saya terharu dengan perkataan anak saya, dan bapak ini menangis, saudara. Saya terharu dan saya baca berkali-kali, ini bener nih, dia ngomong kayak begini. Isinya apa saya nggak tahu, tapi saya lihat tulisannya panjang, saudara. Isinya apa saya nggak tahu. Tapi inti dari cerita bapak ini bilang, anak dia berubah. Apa yang membuat dia bisa melihat kerajaan sorga? Nurutin firman. Dia bilang, bongkarin dosamu Pak. Dia bongkarin dosanya. Kenapa? Dengerin ya, kalau kita sesama orang dunia ngomongin dosa tuh malu, saudara. Kita akan minder. Dan rasanya kita kalau ngomong sama orang dunia, dosa dianggap kayak mainan jadinya. Pembicaranya nggak serius, jadi bercandaan gitu. Tapi kita hadapkan di hadapan Tuhan, istri saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Anaknya berubah. Dan pengen ketemu ngomongin sesuatu yang mungkin lebih serius atau apalah, saya juga orang tahu. Saya percaya itu kerajaan sorga hadir di dalam hidup Bapak itu, sehingga dia bisa mengalami perubahan keluarganya dengan signifikan yang ajaib. Berapa hari yang lalu lagi saya dikabarin lagi oleh seseorang yang terima mujizat. Saya melihat kerajaan sorga itu nggak sulit buat kita lihat loh. Dan kita butuh itu. Ada amin, saudara. Waktu saya keluar kota, saudara, saya bilang, Tuhan, aku ngerti firman ini, sertai dengan kerajaan-Mu Tuhan. Kemanapun aku mau melangkah. Karena yang membuat semua yang ajaib ini kerajaan-Mu ternyata. Dan ini bukan hanya ngomongin dalam nama Yesus semata, sebab memang dialah pemilik kerajaan sorga itu.
Tapi saudara perlu tahu, kita perlu melihat perbuatan-perbuatan sorga dalam kehidupan ini di bumi, ya bukan di sorga, tapi sorga yang kita lihat di bumi. Nanti saudara mati berpulang, lihatlah sorga sesungguhnya dengan kasat mata, dengan telanjang kita melihat, dengan mata telanjang kita melihat sorga itu begitu luar biasa. Amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Berkati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan bahwa sorga itu bisa kita lihat di muka bumi. Engkau mengajarkan kami doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam Matius 6 ayat 3, carilah kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ternyata supaya kerajaan sorga itu menyertai kami. Kami ini sungguh bodoh Tuhan dan tidak mengerti. Kami pikir kami cari Engkau, nyembah Engkau, ya udah gitu aja. Ternyata ada sesuatu berkat yang besar yang tidak terhingga Bapa dalam hidup manusia yang percaya pada nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak mengerti tentang itu. Dan malam hari ini Engkau mengajari kami supaya kami menyembah nama-Mu, supaya kerajaan-Mu hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh Bapa, hamba melihat bagaimana sorga mendampingi hamba, dan biarlah Engkau juga dampingi anak-anak-Mu yang percaya akan nama-Mu. Dalam Matius 28 tadi ayat 18, bahwa kerajaan sorga dan di langit di bumi sudah adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Mari ya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, berikanlah kuasa kerajaan-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, dan pulihkan Bapak nama kehan nama yes Lord. Aku tutup semua Bapak kutuk kemiskinan, kegagalan, yes Lord, semua ketakutan, semua trauma Tuhan dalam nama Yesus. Aku tutup semua Bapak dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu dibukakan pintu yang lebih ajaib, pintu berkat-Mu, keberhasilan Bapak, keberanian, iman Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah terjadi yes Lord, pintu pertobatan Tuhan turunlah dan memberkati Bapak semua anak-anak-Mu di rumah dan jamah semua setiap kami dalam nama Yesus, sehingga roh pertobatan ini hinggap dalam rumah kami, pelayanan, rumah tangga, baik setiap bisnis, pekerjaan apapun yang kami jumpai, rana mekeha nama syukora patakarapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah terbuka ya Tuhan pintu-Mu bagi hidup kami. Yes Lord, thank you Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya katakan amin, amin dan amin. Ya saudara yang rindu memberikan persembahan, kalau saudara rindu memberkati pekerjaan Tuhan dalam Hineni Ministry, saudara bisa menabur kalau saudara digerakkan Tuhan. Ya setiap persembahan ini semua dikerjakan buat pekerjaan Tuhan ya, bukan buat saya. Ya buat pekerjaan Tuhan, bukan buat saya sekali lagi. Nah saya ada satu tadi yang Tuhan sampaikan waktu tadi kita berdoa, belajarlah memuji Tuhan. Kenapa belajar memuji Tuhan? Satu diantaranya tadi dalam Wahyu pasal 3, jangan turun dulu ya, jangan turun dulu sebelum saya selesai ngomong ini. Ya di dalam Wahyu pasal 3 tadi kita bilang ayat 8, turuti firman. Nah tadi waktu kita berdoa, ya Tuhan kasih gini, pujilah maka gerbangnya akan terbuka. Ya, jadi saudara perlu memuji Tuhan. Ya, jangan di gereja, saudara, di rumah kalau boleh. Saya sarankan saudara itu di rumah, di kamarmu. Ya, jadi kamarmu jangan main handphone aja terus saudara ya, TikTokan terus, saya cacingan jarimu. Ya, belajar muji Tuhan di mana Pak? Di kamarmu. Ya, yang mau lakuin, yang ngomong mau ya mau kerjakan saudara ya. Kenapa Pak? Tuhan suruh itu, bukan saya punya permintaan. Saya emang nggak ngurusin hidup saudara, saudara yang diurusin sama Tuhan, bukan saya nggak ngurusin saudara. Ya nanti saudara yang diberkati, bukan saya. Ya saudara, kalau saya memang tiap hari nyembah Tuhan dan memuji Dia, ya lakuin saudara ya. Di rumah masuk kamar, kunci, sembah Tuhan. Ya Pak saya nggak bisa nyanyi, Tuhan nggak nyari penyanyi ya. Tuhan nyari orang-orang yang mau memuji Dia. Soalnya tadi waktu saya berdoa,
ya di akhir setelah saya mau tutup dengan amin, Roh Kudus sampaikan bahwa pujilah dia, gerbangnya akan terbuka. Gerbangnya terbuka apa Pak? Ya enggak tahu, kamu yang nikmati nanti, ya kamu sendiri yang cerita harusnya ke saya. Bukan saya yang ngasih tahu lagi, karena itu nanti Tuhan yang akan melakukan sesuatu di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, yang percaya katakan amin. Dah, cukup yang mau turun-turun saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak tahu ayatnya di gimana tuh. Itu setahu saya ada ayatnya di kitab Mazmur. Nah, coba saya cari ya. Nah, iya. Mazmur 104 ayat 5. Setahu saya ada ayatnya ini. Thank you Tuhan. Nah, ini baca nih ya. Lakuin saudara di rumah ya. Jadi jangan. Kenapa nggak boleh di gereja Pak? Bukan saya nggak bilang gereja itu nggak boleh, karena kalau di gereja itu kan kita udah sering lah ngelakuin itu. Baiknya di rumah, bangun keintiman itu lebih dahsyat saudara, lebih namanya powerful kalau saya saranin. Jangan lupakan kebaikannya ya Pak. Hah? Kebaikan siapa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukan itu. Nah ini itu saya tahu. Ini kamu lihat Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Lihat ya, makanya kalau Roh Kudus kasih firman ya, atau kasih arahan ya, saya disampaikan Roh Kudus tuh gini, naikkan puji-pujian maka gerbangnya terbuka ya. Saya berarti itu ada ayatnya, tinggal kita cari aja. Nah itu ada ayatnya ternyata. Mazmur 100 ayat 4. Kalau dari Roh Kudus pasti ada ayatnya, nggak mungkin nggak. Ya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya nggak tahu ayat ini. Tapi lihat Tuhan tuh selalu namanya membukakan pewahyuan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, pokoknya ayat 4 lah lebih penting gitu ya. Ya bukan ayat 5-nya nggak penting, penting juga. Tapi maksudnya saya, apa yang Tuhan arahkan itu ini ayatnya. Ya Tuhan dahsyat ya, ada amin.